Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah diteruskan dengan pembacaan hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para ulama pengikut beliau. Insyaallah kita semua mengharapkan syafaat dari beliau di yaumil akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, mari kita lanjutkan untuk pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai di bab 189, yaitu bab keutamaan berjalan menuju masjid. Hadis nomor 1060 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidil awrah a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada awrah." Barang siapa pergi ke masjid pada pagi atau petang hari, maka Allah menyiapkan untuknya hidangan di surga setiap kali dia berangkat pagi atau sore. Muttafaqun alaih. Hadis nomor 1061 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara bi baitihi summa fada ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat hutuwatuhu ihdaha tahutu khati'atan wal ukhratan fa'udarajah." Barang siapa bersuci di rumahnya kemudian berangkat menuju salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan salah satu kewajiban kepada Allah, maka langkah-langkahnya yang satu menghapus dosa dan yang lain mengangkat derajatnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian hadis nomor 1062 dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya bacakan artinya saja. Ada seorang Ansor yang sepanjang pengetahuanku tidak ada orang lain yang lebih jauh tempat tinggalnya dari masjid daripada dia. Namun begitu, dia tidak pernah tertinggal sholat berjamaah. Maka dikatakan kepadanya, seandainya engkau membeli keledai untuk kamu kendarai di waktu malam yang gelap dan di waktu terik matahari. Orang tadi berkata, saya tidak senang seandainya rumahku dekat masjid, karena saya ingin perjalananku menuju masjid dan kepulanganku jika saya kembali kepada keluargaku dicatat untukku. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mengumpulkan semua itu untukmu. Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada tanah kosong di sekitar masjid, maka Bani Salimah ingin pindah dekat masjid. Berita itu sampai kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda kepada mereka, telah sampai berita kepadaku bahwa kalian ingin pindah dekat masjid.
Mereka menjawab, "Benar, wahai Rasulullah, kami menginginkan hal itu." Maka beliau bersabda, "Wahai Bani Salimah, tetaplah di perkampungan kalian. Langkah-langkah kalian ditulis untuk kalian. Tetaplah di perkampungan kalian. Langkah-langkah kalian ditulis untuk kalian." Maka mereka berkata, "Kami tidak senang kalau seandainya kami telah berpindah." Diriwayatkan oleh Muslim dan Al-Bukhari meriwayatkannya. Maknanya dari riwayat Anas radhiyallahu anhu. Dari hadis nomor 1064 dari Abu Musa, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling besar pahalanya di dalam sholat adalah orang yang paling jauh perjalanannya menuju sholat, dan begitu seterusnya. Dan orang yang menunggu sholat hingga melakukannya bersama imam, pahalanya lebih besar daripada orang yang sholat sendiri kemudian tidur. Muttafaq alaih. Hadis nomor 1065 dari Buraidah radhiyallahu anha, dari beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Basirul masaina fit fi zulami ilal masajidi binurin tami yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang biasa berjalan dalam kegelapan malam menuju masjid, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Ada dua lagi. Hadis 1066 dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang karenanya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat?" Mereka menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu pada saat-saat yang tidak disukai, banyak melangkah menuju masjid-masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Yang demikian itu adalah ribat." Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian hadis nomor 1067 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Apabila kalian melihat seseorang biasa mendatangi masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir." Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, beliau berkata hadis hasan. Demikianlah hadis-hadis yang dapat saya bacakan pada hari ini. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang sedikit banyak telah melaksanakan hadis tersebut ya Pak ya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.